Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang saya hormati dosen pembimbing mata kuliah pengembangan anak berbakat dan yang saya banggakan kepada teman-teman sekalian. Di sini saya Fatima Zahra Ristanti mewakili kelompok 9 akan menjadi moderator dalam diskusi kali ini. Adapun anggota kelompok selain saya ialah Beatrix Esodo, Rizka Putri, dan Sylvia Helda. Baik, langsung saja kita mulai. Di sini saya akan menjelaskan tentang pengertian anak berbakat. Anak berbakat adalah anak yang memiliki kemampuan yang unggul atau anak yang tingkat kecerdasannya di atas rata-rata anak normal. Di antaranya adalah cerdas, cemerlang, superior, supernormal, berbakat, jenius, gifted, talented, dan super. Yang selanjutnya yaitu klasifikasi anak berbakat. Anak yang mempunyai kecerdasan di atas rata-rata dapat diklasifikasikan menjadi 3 kelompok, yaitu superior, gifted, dan jenius. Ketiga kelompok anak tersebut memiliki peringkat ketinggian intelijensi yang berbeda. Yaitu yang pertama, jenius. Jenius ialah anak yang memiliki kecerdasan luar biasa sehingga dapat menciptakan sesuatu yang sangat tinggi nilainya. IQ anak jenius berkisar antara 140 sampai 200. Anak jenius memiliki sifat positif, yaitu mempunyai banyak ide, sangat kritis, daya abstraksinya baik sekali, sangat kreatif, suka menganalisis, dan sebagainya. Di samping itu, anak jenius juga memiliki sifat negatif seperti egois, emosional, tidak mudah bergaul, senang menyendiri, dan tidak mudah menerima pendapat orang lain. Yang nomor 2 adalah gifted. Anak ini disebut juga gifted and talented adalah anak yang tingkat kecerdasannya atau IQ antara 125 sampai dengan 140. Di samping memiliki IQ yang tinggi, juga bakatnya yang sangat menonjol, seperti bakat seni musik, drama, dan juga ahli dalam memimpin masyarakat. Anak gifted diantaranya memiliki karakteristik, mempunyai perhatian terhadap sains, serba ingin tahu, imajinasinya yang kuat, senang membaca, dan juga senang akan koleksi. Yang ketiga, superior. Anak superior tingkat kecerdasannya berkisar antara 110 sampai dengan 125, sehingga prestasi belajarnya cukup tinggi. Anak superior memiliki karakteristik sebagai berikut: dapat berbicara lebih dini, dapat membaca lebih awal, dapat mengerjakan pekerjaan sekolah dengan mudah, dan juga mendapat perhatian dari teman-temannya. James Habrayan dan Dennis Habrayan mengemukakan bahwa karakteristik anak berbakat itu atau gifted meliputi physical, personal, and social karakteristik. Secara umum hampir semua pendapat itu sama, bahwa anak berbakat memiliki kemampuan yang tinggi jika dibandingkan dengan anak-anak pada umumnya. Faktor-faktor yang membuat bakat dalam diri anak berhasil ditampilkan. Yang pertama, faktor genetis dan biologis. Yang terdapat dalam faktor ini yaitu sekumpulan gen bersama dengan pengalaman yang akan menentukan kapasitas intelijensi dan kemampuan lainnya, dan memperhatikan faktor nutrisi dan neurologis. Yang kedua, faktor lingkungan. Yang terdapat dalam faktor lingkungan yaitu stimulus, kesempatan, harapan, tuntutan, dan imbalan yang mempengaruhi proses belajar anak, dan memperhatikan peran orang tua, guru, dan masyarakat. Yang ketiga, karakteristik keberbakatan. Biasanya yang terdapat dalam karakteristik ini yaitu memiliki minat yang luas, rasa ingin tahu, mandiri, percaya diri, dan lain-lain. Yang berikutnya masalah umum anak berbakat. Yang pertama, anak berbakat dengan prestasi rendah, yang biasanya terjadi di usia prasekolah, sekolah, ataupun di usia lanjut. Yang selalu nampak dalam masalah ini yaitu yang pertama, kesulitan untuk duduk dalam waktu lama. Yang kedua, sulit untuk berkonsentrasi dan mengerjakan tugas. Yang ketiga, self-image yang rendah. Untuk mengatasi masalah tersebut yaitu yang pertama, cari tahu penyebab yang bersumber dari keadaan fisik. Yang kedua, inventarisasi keadaan emosional keluarga. Yang ketiga, bagaimana anak bisa melihat hubungan dari pendidikan dan orang lain yang penting baginya. Identifikasi anak berbakat. Pemahaman tentang anak berbakat bagi para pendidik sangat perlu agar mampu menghadapi anak yang bermacam-macam kemampuannya, karakteristiknya,
minat, kebutuhan, dan sebagainya. Identifikasi dapat diartikan sebagai proses mengenali anak yang memiliki potensi kecerdasan dan bakat istimewa sehingga diperlukan layanan berdiferensiasi agar mereka dapat berkembang secara penuh seperti potensi yang dimilikinya. Selanjutnya yaitu tentang asesmen. Dalam hal ini, asesmen bukan untuk memberikan label, mencari sebab, tetapi menemukan defisit atau kekurangan, kebutuhan khususnya, serta program layanan khusus yang dibutuhkan. Dalam pelaksanaan ini, asesmen bisa berupa teks, observasi, dan wawancara. Untuk kesimpulannya yaitu, anak berbakat ialah mereka yang diidentifikasi oleh orang-orang profesional memiliki kemampuan yang sangat menonjol sehingga memberikan prestasi yang tinggi. Anak-anak ini membutuhkan program pendidikan yang berdiferensiasi dan atau pelayanan di luar jangkauan program sekolah yang biasa agar dapat mewujudkan sumbangannya terhadap diri sendiri maupun terhadap masyarakat. Jadi anak berbakat itu di samping memiliki kemampuan intelektual yang tinggi, juga menunjukkan penonjolan kecakapan khusus yang di bidangnya berbeda-beda antara anak yang satu dengan anak yang lainnya. Anak ini disebut juga sebagai gifted atau talented, yang berarti berbakat intelektual. Terima kasih.